Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Saya ucapkan selamat hari Natal. Amin. Mari kita semua sambut Natal dengan sukacita. Amin. Beri senyuman kanan kiri saudara, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan untuk hanya menyelamatkan, tapi untuk memulihkan kita semua. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan Kau pelihara kami Tuhan. Kau pimpin setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian kami, sembah kami Tuhan. Amin. Yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, fokuskan pikiran kita, hati kita hari ini kepada Tuhan. Berikan sembah yang terbaik, nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Yesus, Allah dan Raja kami. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia. Tempat
waktu sendiri. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berkat ku tebus dosa, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha
Biarlah segala pujian, hormat hanya kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Pujilah nama Engkau Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersama katakan amin. Masih semangat? Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Aku diberkati, semua diberkati. Amin. Amin.
Beri kanan kiri kanan saudara ketos. Aku diberkati. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Pengawasanmu di atas segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi anak anak-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, masih bersorak-sorai. Amin. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Muliakan namanya, dia berperangkan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
punya peluru, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan di dalam kita, di dalam kita. Aku jalan kemuliaan yang perlindungan dan pengaruh Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Aku jalan kemuliaan yang perlindungan dan pengaruh yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Kami silakan saudara untuk duduk. Sebelum kita masuk dalam firman, ada pujian persembahan dari saudara kita Ibu Nanai. Wah, jadi pada turun. Salam semua. Halo. Sehat, Tuhan berkati. Lalu tas izin. Mangga Bu. Ku yakin
susu. Terima kasih. Terima kasih untuk pujiannya Bu Nani. Saya undang untuk Kopria, silakan maju ke depan untuk mempersembahkan pujian. Amin. Pak Hendra, Pak Andre, semua. Ibu sama juga. Dari sini, Mas. Pak Dudi. Kong ikut. Ayo Kong, biar nggak dingin, ayo. Ayo, biar nggak redang nih. Ayo Kong, nggak apa-apa. Ayo Kong. Ayo Kong, nah, semua Kong kak. Ini yang muda nggak ngajak kong. Sini aja. Yang mulai jam 9, aku selalu
Waduh, jadi pada awet muda. Terima kasih untuk kompri atau pujian ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian menyenangkan kami, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, basuh pikiran kami, hati kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan dapat kami terima Tuhan. Kami Tuhan, diberi membantu kami. Biar firman-Mu Tuhan bagi terang, bagi cahaya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu dalam berita kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus sangat juru selamat. Akui Kau Tuhan lagi. Kau terang bagi saat gelap. Kau pimpin bagi setiap jalan. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus sangat juru selamat. Akui Kau Tuhan bagi. Kau terang bagi saat gelap. Kau pimpin bagi setiap jalan. Yesus sangat juru selamat. Akui Kau Tuhan bagi. Kau terang bagi saat gelap. Kau pimpin bagi setiap jalan. Kau pimpin bagi setiap jalan. Kau pimpin bagi setiap jalan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih pada kesempatan pada siang hari ini kami berada di sini
Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati jiwa kami. Kami berdoa, Roh Kudus bekerja agar firman-Mu boleh jadi berkat buat kami. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hingga pada hari ini kita masih dikaruniakan hidup. Hidup bukan kekuatan kita, bukan pula kebetulan, tapi inilah kasih Allah yang begitu besar kepada saudara saya. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. 3:16. Pak Riko tolong ditampilkan Yohanes 3 ayat yang 16. Kita baca, kita renungkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara semuanya, inilah ayat yang dahsyat. Inilah ayat yang menjadi pegangan daripada GKKI. Kita lihat di sini. 3:16. 3:16. Jadi gereja ini lahir oleh karena kasih Allah. Amin. Begitu pula kita ada oleh karena Allah mengasihi kita. Saudara semuanya, dikatakan begitu besar kasih Allah. Apanya yang besar? Kasihnya. Buktinya apa? Dia mengasihi kita. Dia mengkaruniakan anak yang tunggal, anak yang satu-satunya, diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Saudara, secara manusia, mana ada orang mau korban anaknya? Korban uang bisa, korban harta bisa, ada yang korban anak. Oh, begini barangkali ya. Tapi Tuhan Yesus telah datang dalam dunia ini. Dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita semuanya. Itu sebabnya dikatakan kasihnya sangat besar, tak terselami dan tak terselidiki. Begitu luas dan lebar kasih Allah. Saudara semuanya, untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Mengapa? Posisi manusia itu orang-orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi karunialah hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah dia datang. Dia datang untuk mencari, menyelamatkan yang sesat, mencari orang-orang yang hilang. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Terus semuanya dikatakan, di bawah kolong langit ini tak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Allah yang datang untuk menyelamatkan, memberi kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu kita merayakan Natal, pernah nggak berpikir, apa sih Natal buat saya? Pernah nggak merenungkan apa sih artinya? Saudara semuanya, Tuhan mau, menginginkan kita semuanya memberikan respon yang Tuhan kehendaki. Jangan diam-diam. Tuhan datang mengasihi kita. Apa respon kita? Allah ingin agar manusia merespon kasih Allah yang besar. Saudara, dalam Perjanjian Lama dikatakan, ya, di dalam Ulangan 6 ayat 5. Pak Triko tolong ditampilkan Ulangan 6 ayat 5. Allah adalah kasih.
Demikianlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah respon yang Tuhan inginkan daripada kita semuanya sebagai orang-orang percaya yang dipanggil, dipilih, ditebus oleh kuasa darahnya. Allah mau kita mengasihi Tuhan Allah kita, bukan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Ibadah dengan hati. Jangan sampai orang di sini pikirannya di mana-mana. Jangan. Dengan hati. Niat ingsun datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan. Amin. Singa-singa muda beranak kelaparan. Orang yang mencari Tuhan gak kurang suatu apapun. Amin. Tuhan katakan, segenap hati, segenap jiwa, jiwamu mengasihi Tuhan. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Tiada hari tanpa mengasihi Tuhan. Terus semuanya, Tuhan mau kita yang sedang dengarkan Injil, kita yang sudah merayakan Natal, kita balas dengan respon kita yang positif. Artinya apa? Agar kita itu punya kemajuan, punya peningkatan, punya kualitas. Jangan sampai Natal berulang kali, tapi kelakuan masih belum berubah. Allah mau ada peningkatan kualitas hidup kita. Hidup yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Hidup mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar kita mengasihi Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Arti mengasihi Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 9. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah saudara semuanya kesimpulan daripada Alkitab. Kalau disarikan, intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan sesamamu manusia. Vertikal and horizontal. Ke atas juga ke samping. Jadi inilah saudara yang perlu untuk kita renungkan. Sudahkah kita berbuat seperti ini? Saudara, Tuhan Yesus mengajar dengan jelas agar orang tidak salah melakukan itu dalam cerita orang Samaria yang murah hatinya. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dibegal. Begal itu bukan sekarang ini, sejak dulu udah ada begal itu. Ini rupanya orang kaya ya. Jadi dia begal, habis-habisan, hartanya dirampok, dirampas, orangnya diterlantarkan di pinggir jalan, tergeletak, korban yang tidak dikenal. Saudara semuanya, Tuhan ceritakan gini, ada 3 orang. Yang pertama, seorang imam, orang yang punya status, punya kedudukan, orang yang terhormat. Naik keledai, begitu melihat ada orang tergeletak pinggir jalan, dia itu menyimpang, nggak mau tahu, lewatlah. Jadi imam tadi hanya nengok dan pergi
tanpa berbuat sesuatu. Namanya imam, orang yang baik, orang yang rohani, orang yang dihormati, tapi statusnya aja, tapi kelakuannya nihil. Yang kedua, ada juga orang Lewi. Jadi imam itu orang Lewi, tapi orang Lewi itu belum tentu jadi imam. Orang Lewi lewat naik keledai, begitu melihat ada korban geletak juga menyingkir, nggak mau tahu. Dulur lain, saudara lain, ngapain kudu bikin repot, tidak ada kepedulian. Tapi orang ketiga itu orang Samaria, orang yang biasa saja seperti kita, nggak punya status, nggak punya nama. Namun begitu dia melihat ada orang tergeletak, turun dari keledainya, disamperin, didatangin, dilihat. Kenapa? Ternyata badannya penuh dengan luka. Orang sehat gak berobat, hanya orang yang sakit. Orang senang gak perlu pertolongan, hanya orang susah. Itu yang ada di hatinya. Nulung yang butuh, nalang yang susah. Ada perhatian. Dia turun, dia periksa. Ternyata orang ini badannya penuh dengan luka. Lalu diambillah minyak anggur. Kemudian itu diobati dengan anggur. Disiram dengan anggur. Kemudian lukanya dibalut. Saudara semuanya. Jadi begitu dia itu sungguh-sungguh. Bukan hanya turun melihat, tapi berbuat sesuatu. Lukanya diobati, disiram minyak. Bukan tinggal pergi, bukan. Dibawalah dia ke penginapan. Sampai di penginapan dia bilang, Bapak, tolong rawat. Ini saudara saya, ya. Perlu istirahat yang cukup. Jadi biar dia tinggal di sini sambil dia pulih. Kemudian berkata, berapa biayanya? Saya tanggung. Dan kalau kurang dia akan saya ganti. Terus semuanya, inilah cita Yesus kepada orang-orang Farisi. Ditanya, di antara tiga orang ini mana yang paling baik? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, itulah Tuhan kan, kerjakanlah itu. Saudara, kekristenan itu perlu bukti yang nyata. Kasih itu perlu kenyataan. Jangan sampai omong doang, buktinya tidak ada. NATO, no action, talk only. Perlu ini ya. Mudah-mudi punya temen, jangan sampai talk only. Buktikan. Kalau mencintai, buktikan. Jangan sampai lain bibir, lain di hati. Jangan. Terus semuanya, Allah menghargai orang-orang yang seperti ini. Orang itu nilai-nilai bukan dari ucapannya, bukan dari penampilannya. Kayak imam, kayak Lewi, penampilannya boleh. Orang rohani, kelakuannya nol. Di orang Samaria, orangnya punya nama. Dan begini, dia berbuat sesuatu yang dibutuhkan. Ini poinnya. Sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan, dikerjakan. Dialah yang menjawab persoalan. Kalau hanya banyak omong, nggak menjawab persoalan. Tapi kalau yang omong, kerja, dompet dibuka, nih saya berikan. Itu baru namanya menyelesaikan. Omong gede, duit merek, kumaha tuh. Nah gak beres saudara semuanya. Jadi perlulah ya,
yang seperti itu. Ya. Jadi saudara semuanya, Tuhan sangat menghargai. Jadi saudara, seorang imam tidak ada artinya, orang Lewi pun tidak ada artinya, tapi orang Samaria itulah ya, yang dihargai. Jadi saudara semuanya, apa respon daripada 3 orang tadi? Ternyata hanya orang Samaria. Inilah saudara, karakter yang harus lahir. Kita jadi orang Kristen, terima Yesus, ikut rayakan Natal. Mari kita juga merubah. Ada karakter kita yang peduli. Ya. Saudara semuanya, dalam Alkitab dikatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Pak Triko tolong dibacakan, ditampilkan. Kewajiban daripada orang-orang percaya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang adalah apa? Takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Orang pinter banyak, orang hebat banyak, orang pangkat hebat, di orang yang takut akan Tuhan. Ini yang sulit saudara semuanya. Banyak orang namun gak takut akan Tuhan, melakukan apa saja sekehendak hatinya. Kenapa? Hatinya gak takut akan Tuhan. Jadi buat kita semuanya, saudara semuanya, Allah mau takutlah akan Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Banyak persoalan, banyak problem. Kalau takut akan Tuhan, hidup ikuti firman Tuhan, pasti dalam Tuhan ada pertolongan. Yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Bukan perintah saja, perintah-perintahnya. Artinya apa? Allah mau kita sebagai anak Tuhan yang dengar dan taat berfirman Tuhan. Jadi saudara, inilah karakter yang harus lahir, yaitu takut akan Tuhan. Meskipun orang gak ada yang melihat, tapi 2 mata di atas melihat kita. Dimanapun kita ada, kita diawasi Tuhan. Makanya jangan bermacam-macam. Kenapa? Dimonitor sama Tuhan. Setelah biasa tidur, Tuhan gak pernah tidur, dia tahu. Setelah tidur malah bikin nyamuk, tahu gak? Gak tahu. Tahu tuh bentol ya. Di Tuhan tahu 24 jam. Rambut kepalamu dan hitung berapa jumlahnya. Jadi takutlah akan Tuhan, agar engkau dipeliharakan. Jangan curang, jangan dosa, jangan nipu, jangan ambil punya orang, jangan. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua, berpegang kepada perintahnya. Dalam problem apapun yang kita pegang firman itu, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain, apa kata family, bukan apa kata Tuhan. Ini yang penting dalam menghadapi persoalan. Allah mau kita mendengar perintah Tuhan, dan Allah mau kita melakukan dan berpegang teguh pada firman-Nya. Kenapa? Firman Allah sumber kekuatan kita. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku, terang bagi jiwaku. Dan inilah saudara yang Allah mau, agar kita hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Inilah saudara semuanya firman Tuhan yang Tuhan mau membuat karakter kita sebagai orang percaya. Takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ikuti perintah-perintahnya.
Tersemuanya kasih akan Tuhan. Kayak apa sih bentuk kasih Allah kepada manusia? Pernah nggak? Kayak apa sih bentuknya kasih Allah kepada manusia? Tuhan menjelaskan, mengajarkan dalam perumpamaan anak yang terhilang. Itu ada di dalam Injil Lukas. Pas 15, 11-25 ya. Jadi ada seorang anak orang kaya pergi meninggalkan bapaknya. Dia minta semua haknya, warisan, harta benda, dimintanya. Lalu kemudian dia pergi ke kota untuk sesuatu yang dia anggap lebih baik lagi. Tapi apa terjadi? Daripada untung kalah buntung, daripada senang kalah sengsara. Kalau berangkatnya gagah, duitnya banyak. Kalau duitnya banyak kan gagah ya, betul nggak? Ibu-ibu kalau ke pasar, kalau dompetnya penuh, gimana langkahnya? Enak saja. Kalau bila pas-pasan gimana? Beli ini bisa, beli itu nggak bisa. Aduh, pikir saudara-saudara. Jadi langkahnya agak ragu-ragu. Ini waktu berangkat, gagah, duit penuh. Waktu pulang gimana? Habis semuanya, sempoyongan. Waktu dia pulang, bapaknya lihat orang tua itu nggak mungkin lupa pada anaknya. Anaknya datang pulang, dirangkul, dipeluk, terus semuanya. Jadi dia berkata, "Bapak, ampuni, saya nggak layak menjadi anak Bapak karena saya sudah meninggalkan Bapak. Jadikan aku jadi kuli saja di rumah Bapak." Kata bapaknya, "Jangan." Terus semuanya, apa yang Bapak kerjakan? Pertama, merangkul itu orang, merangkul itu anaknya. Jadi saudara, kita merangkul yang kuat, merangkul yang lemah. Bapaknya nggak berkata, "Ngapain pulang? Harta udah diminta, baru sudah habis." Oh, bapaknya bilang seperti itu. Jadi bapaknya itu nggak pernah mengkorek-korek apa kesalahan yang sudah. Jadi pernah nggak kita nggak bermasalah? Pasti kan bermasalah. Jangan dikorek-korek saudara semuanya. Orang sudah bilang jangan sampai ke porok darah rojok gitu. Jadi orang itu bukannya malah seinsaf. Harusnya orang yang susah dinasihati, dibimbing, dihibur, ditolong, bukan dipaido gitu. Bapaknya itu enggak maido. Meskipun anaknya itu berkata, "Aku bukan anak bapak lagi," tapi bapaknya enggak, "Engkau anakku." Kasihnya itu merangkul. Ini saudara semuanya yang kita harus pelajari. Tidak dendam, tapi merangkul. Jangan persoalan yang sudah. Kita pikirkan yang kedepannya lebih penting. Dalam hidup itu penting ya. Jangan terus mikirkan yang sudah, tapi yang akan datang itu yang perlu dipikirkan, perlu persiapkan. Jadi Allah mau kita lebih mempersiapkan. Saudara, begitu pulang, dirangkullah dia. Kemudian apa kata firman Tuhan? Ambil jubah, kenakan cincin pada jari, pakaikan sepatu, dan potong lembu yang tambun. Saudara, disambut dengan luar biasa. Pantasan satu orang bertobat, ribuan malaikat surga bersorak-sorai. Ini firman Tuhan. Jadi saudara semua, perlakuan Bapa kepada anak ini sangat menolong kita untuk bangun kasih kita.
Mari saudara, dalam hidup ini kita belajar daripada firman Tuhan. Tidak mendendam, tidak mengkorek-korek, mengungkit-ungkit dosa yang sudah pernah nggak diungkit-ungkit? Gara-gara etasi, ayo terus ya. Terus semuanya sudahlah, yang sudahlah berlalu, ya. Jangan sampai dikerok sampai ke kohok, tau nggak? Itu panci suka dikeraknya kan ya. Saking semangatnya itu dikerok sampai sampai katelin jebol. Kenapa? Saking kuatnya. Harusnya Pak, jangan ikut kasih air, dikembali ke pekan, ini gampang. Ini nggak dikerok sampai kohok, saking nafsunya. Terus orang diomongin. Hanya gaji dipertobat dia. Kenapa? Dipikir bagus-bagus kan dicarikan kebanyakan gitu. Nah, saudara semuanya, ini ajaran yang baik saudara semuanya. Janganlah ya orang itu berbuat salah itu ada di mari kita ya ikuti firman. Jangan dianggaplah bapak anak ngomong tuh enggak lah, kok anakku ya. Sediakan apa yang dibutuhkan. Jadi saudara semuanya, kiranya apa yang kami sampaikan ini bolehlah masuk di hati kita, ikut memperbaiki karakter kita, hidup sehari-hari kita. Jangan dendam, jangan hitungan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari dengar. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah. Kasih Allah dilimpahkan kepada kami pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami rindu kasih Allah melingkupi kami, memenuhi kami, dan saya percaya kasih Allah itu luar biasa. Engkau menolong orang-orang yang punya persoalan. Tuhan yang buta melihat,
yang tuli mendengar, yang mau berjalan. Kau tahu Tuhan, masalah yang kami hadapi, saya percaya dalam Yesus Allah mengasihi kami. Anak-Mu yang tunggal sudah Kau berikan kepada kami. Kalau cuma kebutuhan kami kecil bagi Tuhan, Bapa, limpahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, iman, agar kami bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, Allah dalam kami, maka berkat-Mu akan mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ajar kami untuk percaya kepada Yesus, karena kami tahu dalam Tuhanlah ada kasih Allah yang luar biasa. Tuhan di depan kami belum tahu apa yang terjadi, namun saya percaya kasih Allah yang luar biasa akan memimpin, akan menolong, memelihara, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kami nggak takut, karena kasih Allah adalah untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya kepada Pendeta Lukas. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Baik, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan yang bertugas mengambil bagian dari persembahan ini. Baik, sebelum persembahan kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan bagian dari apa yang kami punya Tuhan. Kuduskan, sucikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati setiap keluarganya, pekerjaannya juga Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan-Mu ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima katakan amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta perlakukan kebahagiaan, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ulang betul-betul. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak dan serta perlakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sebentar kita akan doa syafaat. Saya undang untuk Bapak Hena doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami semua sama-sama boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa buat kami pada pagi hari boleh
sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Biarlah lewat Natal ini ya Bapa, kami boleh tetap percaya Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa selama tahun 2025 ini Tuhan, Kau sudah membuktikan kebaikan Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu percaya Tuhan bahwa di tahun-tahun berikutnya Tuhan, tahun 2026 sebentar lagi akan kami jalani Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa di depan sana keadaan tidak semakin baik Tuhan. Dunia akan semakin hari semakin buruk Tuhan, tidak menentu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya di dalam tahun 2026 kami akan tetap melangkah bersama Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak menyerah Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kehadiran-Mu di tengah dunia gelap ini Bapa membawa damai sukacita Tuhan. Biar semua bangsa-bangsa boleh bersorak-sorai Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang dapat diandalkan di muka bumi ini. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kami dapat diselamatkan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kesukaan surga gemas, gita surga terus bergema Tuhan, mewartakan kabar kesukaan bagi seisi dunia ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa berdatangan kepadamu Bapa, menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat. Biarlah kiranya Tuhan pakai lebih jauh, lebih heran lagi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu Bapa. Boleh banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tidak jemu-jemunya berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat doa-doa yang kami terus-menerus naikkan kepadamu Bapa, boleh membawa perubahan bagi bangsa ini Bapa. Boleh supaya bangsa ini boleh mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Meskipun selama ini bangsa ini sudah menjauh, biarlah kiranya Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh bekerja, sehingga banyak bangsa, suku-suku bangsa di negeri ini boleh dimenangkan Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkati bangsa ini Tuhan, boleh menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terjadi terobosan-terobosan baru buat bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Tuhan tetap berkati bangsa ini Bapa. Tuhan tetap pelihara bangsa ini, tetap kendalikan Bapa. Jauhkan dari setiap ancaman-ancaman, setiap kelompok atau golongan yang ingin menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa ini Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan bangsa ini boleh tetap ada, dan Tuhan tetap pelihara dengan kebaikan Tuhan. Biar bangsa ini boleh mengalami terobosan-terobosan baru. Kami percaya dan yakin Bapa, bersama Tuhan kami boleh melihat bangsa ini tegak berdiri berjalan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk penabur benih di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah menolong Bapa, sehingga tangan Tuhan terus bekerja. Lewat penabur benih juga banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Bangku-bangku yang masih kosong boleh terisi Bapa. Secara manusia kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, tapi kami percaya ketika kami menaikkan setiap doa syafaat kami, Tuhan boleh membawa banyak jiwa datang. Tempat ini teristimewa Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya gedung gereja yang permanen Tuhan akan persiapkan. Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang perkasa,
Allah yang kaya Tuhan. Kau menyediakan Tuhan tempat ibadah di mana kami percaya Tuhan, Tuhan yang turun tangan, campur tangan Tuhan di dalam setiap apapun Tuhan. Kami hanya percaya dan kami hanya menyerahkan selebihnya tangan Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih juga untuk kolektor yang boleh kami persembahkan bagimu Tuhan. Biar tangan Tuhan sendiri yang memberkati, supaya setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati dengan limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Mari saudara arahkan hati kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari yang penuh sukacita, di mana kami boleh merayakan hari Natal, Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, karena kami percaya di dalam Natal ini Tuhan ada perubahan dalam setiap kehidupan kami, terlebih rohani kami semakin mengasihi Tuhan, cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya setiap kami boleh mengalami perubahan, kami boleh hidup dengan taat di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Tuntun, arahkan, bimbing setiap hidup kami di dalam kebenaran, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami mengucap syukur buat kelahiran Tuhan Yesus di hati dalam hidup kami, di tengah keluarga kami, bahkan kami percaya di tengah bangsa kami boleh mengalami berkat janji Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, inilah ibadah syukur kami kehadirat-Mu. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadirat-Mu, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Mari saudara arahkan hatimu, kita mengangkat kedua tangan kita pada Bapa di surga. Kita percaya saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, bertindak memberkati hidup saudara. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari surga turun memenuhi, mengalir di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, minyak anggur gandum yang baru tercurah mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun engkau melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil, beruntung, sukses. Masa depan hidupmu ada dalam rancangan Tuhan yang indah. Kami percaya Tuhan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan untuk berkemah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam rumah kami, bahkan di dalam usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan kami. Tuhan, ada perlindungan tangan kasih-Mu, ada kuasa-Mu yang selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai pagi hari ini hingga hidup yang kekal Maranatha, setiap kami sudah menerima berkat yang dari Bapa Surgawi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus di tempat ini, berkati kami, berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Memperluas daerah yang kami, pekerjaan, pelayanan kami, dengan rencana kami percaya di dalam
besar yang ada kuasa, ada kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Sehingga ketakutan, bahkan kecemasan, itu jangan terima aku. Karena hidupku milik kepunyaanmu, dan hidupku berharga di mata Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman hari Minggu ibadah di tempat ini jam 5 sore ya. Yang melayani nanti bersiap.